Ditampilkan pada suatu hari yang cerah di suatu wilayah yang dikepalai oleh seorang lord. Hari-hari berjalan seperti biasa, para penduduk beraktivitas seperti biasa, para bangsawan kaya raya tertawa ria bahagia, dan di antara mereka ada seorang pelayan yang mendatangi kamar seorang lord dan permaisuri dengan maksud ingin memandikan anak mereka. Namun tiba-tiba saja matanya melihat darah yang mengalir keluar dari balik pintu kamar Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Wilayah itu bernama Dunark dan yang terbunuh adalah keluarga Lord Ebenezer, Nyonya Adela, dan anak mereka. Panglima Angkatan Bersenjata atau sering disebut Master, memerintahkan menutup seluruh gerbang istana dan mengerahkan seluruh prajurit untuk membunuh si pelaku. Dia juga ikut dalam misi tersebut, ditemani oleh salah satu anak dari Lord dengan istri yang lain bernama Drakan. Tak lama kemudian, seorang prajurit melaporkan temuannya tentang salah satu anak Lord lagi dari istri yang lain lagi bernama Nicodemus atau Nico. Pemuda itu ditemukan di rumah jagal dalam keadaan tak sadarkan diri dengan pisau berlumuran darah pada tangannya. Akhirnya, Master memutuskan untuk memanggil hakim. Sementara itu, di tempat lain di desa yang berada di luar wilayah istana, seorang gadis baru saja tiba dan berusaha untuk bersosialisasi. Anehnya, tak ada satu penduduk pun mau melihat gadis itu, seolah-olah merasa takut. Si gadis yang diketahui bernama Dina ini kemudian masuk ke salah satu lumbung mencoba bermain dengan anak-anak sebaya. Namun sangat disayangkan, kondisinya sama saja, tak ada anak-anak yang mau bermain dengan Dina. Bahkan salah satu dari mereka, Sheila, berkata-kata kasar tentang orang tua Dina sehingga inilah yang membuat orang-orang takut menatap Dina karena Dina bisa mengeluarkan kemampuan untuk membangkitkan rasa malu seseorang. Sayangnya, siapapun yang memulai, Dina tetap dianggap bersalah. Tiba-tiba seorang pria datang lalu dengan sangat kasar mengusir Dina. Menjelang malam, Dina pulang membawa rasa sakit hati. Dia sempat menyapa saudara dan saudarinya, Devin dan Melly. Dina berpikir hanya kuda kesayangannya, Blaze, yang berani menatap matanya. Tak lama kemudian, sang ibu, Melusina, datang menghampiri. Dia tahu Dina baru saja menggunakan kemampuan sihirnya. Dina mengaku tak merasa bersalah akan hal itu, karena walau bagaimanapun, tetap saja semua orang menjauh darinya. Melusina pun mengatakan bahwa kemampuan tersebut adalah anugerah, karena tidak semua orang mendapat jadi Dina harus belajar mengendalikan, tahu kapan menggunakan, dan gunakanlah dengan bijak. Tiba-tiba datanglah seorang pria dari Dunark. Dia mengaku bahwa dikirim oleh hakim dan membawa sepucuk surat resmi. Isi surat tersebut menerangkan situasi tentang pembunuhan Lord Ebenezer beserta istri dan anaknya, tentang tersangka yang merupakan salah satu anak Ebenezer sendiri, Nico, serta Dunark yang kini tanpa pemimpin. Jadi kemampuan Shemar, sebutan untuk orang seperti Melusina, sangat dibutuhkan untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya sehingga mereka bisa segera mengangkat pemimpin baru. Sebenarnya hal ini dilakukan tanpa persetujuan para pangeran di kastil kepada Drakan. Sang hakim menjelaskan bahwa Nico tidak mau mengaku, jadi Shemarlah satu-satunya jalan. Adegan berpindah ke beberapa hari kemudian. Pada suatu pagi, Dina terbangun dan merindukan kehadiran sang ibu. Ketika mendengar suara kuda, Dina segera merasa senang, mengira sang ibu telah kembali. Namun yang datang ternyata Drakan. Pria itu menjelaskan bahwa kehadiran Dina sangat dibutuhkan oleh Melusina, sehingga dia datang untuk menjemput gadis itu. Dina sempat menatap mata Drakan dan tidak terjadi apa-apa, menandakan pria itu tidak memiliki niat jahat. Namun tetap saja, Devin memberikan Dina senjata untuk berjaga-jaga, dan setelah berpamitan, sang gadis tokoh utama kita pergi ke Dunark. Di Dunark juga tidak ada yang memperhatikan Dina, bukan karena takut, tapi karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Yang mengejutkan adalah ternyata Melusina tidak memanggil Dina untuk datang, jadi semua ini atas dasar keinginan Drakan yang tidak bisa menerima kondisi di mana pembunuh yang sebenarnya belum diketahui. Jadi membutuhkan satu Shemar lagi untuk benar-benar yakin. Melusina kemudian menjelaskan yang sebenarnya, Nico tidak melakukan pembunuhan, tapi Drakan masih belum bisa menerima karena pisau dan darah yang ditemukan di tangan Nico.
Melusina kemudian meminta waktu kepada Drakan. Dia memaksa dan meyakinkan Dina untuk mengemban tugas tersebut dan menyerahkan kalung Shimmer untuk menguatkan. Setelah Dina setuju, segera gadis itu dibawa ke penjara tempat Nico berada. Di sana Nico terlihat sangat kehausan dan sangat bahagia saat Drakan memberikan anggur. Namun kebahagiaan tersebut tak bertahan lama karena Drakan memperkenalkan Dina, yang artinya Nico akan mengingat kembali hal-hal menyakitkan dalam hidupnya. Ya, segera Dina menenangkan suasana lalu menggunakan kemampuan Shimmer-nya. Semua hal-hal menyakitkan dan memalukan kembali terlintas dalam pikiran Nico, mulai dari kelemahan, ketakutan, mabuk-mabukan, menggoda istri sang ayah, sampai akhirnya menerima hukuman. Namun tak ada satupun kenangan tentang pembunuhan, yang mana menegaskan kembali Nico tidak melakukan. Di sisi lain, Drakan mendatangi sebuah ruangan di bawah tanah, meletakkan umpan yaitu sepotong daging, sembari memanggil-manggil Draco. Ternyata makhluk yang dimaksud adalah reptil besar sejenis naga, dan ya, Drakan menggunakan metode tersebut untuk meminum darah makhluk itu. Tak lama kemudian, Drakan terlihat kembali ke penjara dan tiba-tiba dia menghabisi seorang penjaga. Drakan menuju ke sel Nico, lalu setelah mendengarkan penjelasan, Drakan masih tidak bisa menerima dan mulai menyakiti Dina. Saat melakukan perlawanan, Dina tidak sengaja menggunakan kemampuan Shimmer yang membuatnya bisa melihat semua kenangan-kenangan buruk Drakan, termasuk ambisinya menjadi seorang lord. Untungnya Nico menyelamatkan dan pada momen ini terungkap bahwa Drakan ingin menghabisi Dina dan menuduh Nico sebagai pelaku. Setelah menikam Drakan, Nico dan Dina melarikan diri. Keduanya terpisah. Dina mencari ruangan sang ibu berada, namun yang ia temukan malah kamar seorang wanita yang ternyata adalah Lizea, ibu Drakan. Wanita itu sama kejamnya dengan Drakan sehingga tanpa ragu mengayunkan pisau dengan maksud menghabisi Dina. Berhasil lolos, dalam kebingungan Dina mendengar suara yang memanggil dari sebuah lorong sempit. Ternyata Nico yang memanggil, sehingga Dina segera bergabung dengannya melarikan diri lewat ruang bawah tanah yang ternyata adalah lubang naga. Seketika suasana menjadi tegang, apalagi terdengar geraman dari arah yang sangat dekat dan... Lagi-lagi Nico sangat berjasa dalam menyelamatkan tokoh utama kita. Adegan kemudian berpindah, menampilkan Dina yang terbangun dan dalam kondisi setengah sadar, ia mengingat kembali pesan sang ibu tentang bijak-bijaklah dalam menggunakan kemampuan. Lalu terdengar suara lembut seorang wanita menjelaskan metode pengobatan pada luka Dina yang sekaligus akan menyembuhkan racun akibat gigitan sang naga. Saat terbangun kembali, Dina menemukan tempat itu penuh dengan ramuan-ramuan dan lokasinya di dekat tebing. Tak lama berselang, Dina bertemu dengan Nico dan segera diperkenalkan kepada sang pemilik rumah, yaitu Tuan Maunus, guru Nico. Saat makan bersama, seorang wanita bernama Petri datang. Beliau adalah seorang apoteker keponakan Tuan Maunus, orang yang mengobati lengan Dina. Selanjutnya, dari perbincangan mereka, diketahui bahwa Drakan ternyata masih hidup, yang mana menurut penjelasan Petri, itu akibat darah naga yang dikonsumsinya. Ya, darah naga dapat memberikan efek semacam kekebalan, tapi hanya untuk sementara. Sementara itu di istana, Nico dan Dina dituduh bersekongkol untuk mencelakai Drakan. Tapi karena tidak ada bukti dan saksi, maka Melusina ditahan sampai dengan Dina dan Nico ditangkap. Lalu soal kepemimpinan, karena pewaris sah yaitu Nico menghilang entah kemana, maka untuk sementara komando tertinggi dipegang oleh hakim. Tak bisa menerima, Drakan pun mengajukan protes dan karena hakim masih tetap tegak dengan aturan, maka... Tidak ada seorang pun yang berani memprotes karena ternyata Drakan selama ini secara diam-diam telah mengumpulkan pengikutnya.
Pengumuman disebarkan bahwa Drakan naik tahta memimpin Dunark. Bagi para lelaki yang sehat dan kuat dipersilahkan bergabung dengan prajurit dan akan diberikan upah yang besar. Para warga tidak ada yang mengerti apa yang terjadi di istana, tapi yang pasti kekuasaan keluarga Revan setelah berakhir digantikan dengan keluarga Drak atau naga. Maunus kebetulan sedang di pusat kota dan melihat hal ini, ilmuwan itu segera pulang dan mengabari Nico, sekaligus mengungkap bahwa sebenarnya Drakan adalah saudara tiri Nico. Meskipun selama ini yang Nico tahu bahwa Lizea hanyalah selir. Nico sempat bermuram durja karena mengetahui kenyataan harus melawan saudara tirinya. Tiba-tiba saja sekelompok pasukan datang, menegaskan akan mendobrak pintu. Ternyata apa yang dikhawatirkan Maunus benar terjadi, bahwa Drakan datang untuk menggeledah rumah karena yakin Nico dan Dina ada di sana. Saat ditanyakan, tentu saja Maunus tidak mau mengaku, tapi terlihat ada banyak piring di meja makan dan tidak mungkin Maunus makan sebanyak itu. Jadi Drakan pun memerintahkan agar rumah itu dibakar. Di tengah kobaran api, Dina mencari Nico, dan karena tak bisa menemukan, Dina pun terpaksa keluar sendirian. Entah di mana Nico berada, tapi yang pasti kini Drakan akan membawa Dina dan Maunus. Dalam perjalanan, Maunus mencari cara melakukan keajaibannya menggunakan ramuan-ramuan. Awalnya diremehkan, tapi kemudian beberapa waktu kemudian, Drakan terlibat perbincangan dengan sang ibu. Drakan mengaku bahwa semua rahasianya masih tertutup rapi dan tujuannya mengeksekusi Shimmer adalah untuk memberikan hiburan pada warga, sekaligus untuk menghilangkan ketakutan mereka selama ini pada kaum itu. Kembali ke tokoh utama kita, di tengah hujan deras ia mencari tempat berteduh dan akhirnya menemukan sebuah lumbung yang terbuka. Ternyata di sana ada seorang gadis bernama Rose dan enggan berbagi tempat dengan Dina. Namun Dina sudah tidak peduli, bahkan pasrah jika memang harus berakhir di sini. Keesokan paginya, pemilik tempat datang dan mengusir mereka berdua. Biasanya Rose mendapatkan roti, tapi hari ini tidak, karena dilihat membawa teman. Merasa bersalah, Dina pun menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi pikiran si pemilik lumbung, dan akhirnya mendapatkan roti. Dina tidak keberatan berbagi, asalkan Rose bersedia mencarikannya baju ganti. Akhirnya, keduanya menuju ke rumah Rose. Jadi ceritanya, gadis bernama Rose ini bukanlah gelandangan, ia sebenarnya berhak tinggal di rumah. Namun semenjak sang ayah meninggal, saudara tirinya, Aun, menguasai rumah tersebut. Semuanya diusir dan ketika disentuh, Dina lagi-lagi menggunakan kemampuan Shimmer, kali ini untuk mengetahui aib Aun, dan pemuda itu pun segera merasa ketakutan. Tindakan ini membuat Rose mengetahui jati diri Dina yang sebenarnya. Dina menjelaskan semua, menunjukkan kemampuannya pada Rose, dan mengetahui bahwa Rose sebenarnya gadis yang baik. Rose kemudian membantu Dina melakukan penyamaran dengan memotong rambutnya, sehingga kini tokoh utama kita terlihat seperti anak laki-laki. Dina menjelaskan bahwa dirinya ingin mencari Nona Petri untuk menyelamatkan sang ibu, jadi mereka pun pergi ke pusat kota. Ternyata di sana sedang diadakan acara untuk memamerkan naga yang besok akan digunakan untuk mengeksekusi seorang Shimmer. Dari seorang anak, mereka mengetahui bahwa Shimmer yang dimaksud adalah seorang wanita, dan ini berhubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Nico. Melihat keganasan naga melahap seekor kambing, membuat Dina teringat kembali kejadian di lubang naga, sehingga gadis itu pun lari ketakutan. Tak lama ia ditangkap oleh seorang perwira. Curiga bahwa gadis itu telah mencuri, maka si perwira pun membawa Dina ke markas. Di sana tidak ditemukan apapun pada diri Dina sehingga dilepaskan. Tapi timbul kecurigaan karena tangan Dina terlalu halus bagi anak laki-laki. Master juga ada di sana dan diminta untuk memberikan saran atas kasus ini. Tak punya pilihan, Dina pun kembali menggunakan kekuatan berbisik kepada Master untuk menyadarkannya. Namun sayangnya tindakan itu malah sama saja dengan mengungkap jati diri. Dan karena tidak terpengaruh, maka Master memerintahkan anak buahnya untuk menahan Dina.
Gå væk fra hende. Det er en heks. Stop! Ditampilkan malam harinya, Drakan sedang mencoba kostum untuk penobatannya yang sudah tidak lama lagi. Di sana juga ada sang ibu yang sedari tadi menyaksikan, dan di saat yang sama Master datang menghadap melaporkan tentang kondisi Dina. Menurut Master, eksekusi bagi seorang anak-anak terlalu sadis. Warga akan lebih senang jika Drakan membebaskan Dina dengan cara mengusirnya, dan Master bersedia membawanya malam ini. Lebih dari itu, Master juga akan melenyapkan Dina untuk selamanya, sehingga nantinya Drakan tetap aman dan para warga mengenalnya dengan sebutan Drakan Sang Pengampun. Drakan pun setuju, jadi Master segera menjalankan rencana itu. Dalam prosesnya, Master merasakan kehadiran seseorang sehingga dia turun dari kereta dan ternyata seseorang yang dimaksud adalah Rose. Gadis itu begitu setia kawan, meski sangat ketakutan, meski pada akhirnya tertangkap. Tapi usahanya dalam menyelamatkan seorang teman, apalagi yang baru saja dikenal, tidak tanggung-tanggung. Beberapa waktu kemudian, ketika sudah cukup jauh dari Dunark, Master melepaskan Dina dan Rose dan menyuruh kedua gadis itu pergi. Lalu bagaimana dengan Melusina? Dina menolak pergi jika ibunya tidak ikut serta. Gadis itu terus memaksa dan mengungkapkan apa yang ia tahu tentang Master. Master sebenarnya adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Tanpa tuannya dia kehilangan arah, apalagi kini Nico juga telah tiada. Namun Dina mengingatkan bahwa keadilan tidak membutuhkan tuan, karena seharusnya itu selalu ada di dalam hati Master. Master pun menjadi luluh, dan kini dia akan membantu Dina mengantarkan gadis itu ke rumah Nona Petri, sang apoteker. Petri begitu bahagia mengetahui Dina selamat, tapi seketika perasaan itu berubah menjadi takut karena Master juga ikut masuk dan mengatakan akan menjelaskan semuanya. Tiba-tiba saja Nico muncul dan hendak menyerang Master. Untungnya Master segera berlutut mengakui kesalahan dan mengingatkan kembali akan sumpah setia kepada keluarga Ravens. Itu membuat Nico mengurungkan niatnya. Setelah melepas rindu dari pembicaraan mereka, kita mengetahui beberapa hal, bahwa ternyata saat kejadian pembakaran rumah Maunus, Nico sudah keluar duluan dan bersembunyi. Lalu diketahui pula bahwa saat ini hanya ada 2 anak buah Master yang masih setia pada klan Ravens, sisanya tidak bisa dipercaya karena mereka semua takut pada Drakan. Nico mengatakan bahwa keselamatan ibu Dina lebih penting, tapi menurut Petri, keselamatan rakyat juga penting dan itu tidak akan tercapai jika Drakan masih hidup atau setidaknya Nico menjadi Lord. Satu-satunya harapan adalah kemampuan Shimmer Dina dan mereka semua berharap Dina bisa menggunakannya untuk membuat Drakan mengaku sehingga rakyat akan memihak pada Nico. Malam itu, Petri mengatakan akan mengirim pesan pada saudara-saudara Dina demi mengamankan mereka. Lalu sebelum tidur, Dina meminta Rose agar menatap matanya karena Dina sangat-sangat ingin menjadi berani seperti Rose. Keesokan paginya adalah hari eksekusi Melusina. Semuanya mulai bersiap dan sebagai awal, Master kembali ke istana dengan membawa Petri sebagai pengkhianat yang membela penyihir, jadi harus dibawa ke penjara. Padahal sebenarnya Petri membawa ramuan untuk sang ilmuwan Maunus. Selanjutnya, Master akan menemui 2 perwira dan mengatakan bahwa kini saatnya berpihak. 2 perwira memutuskan melawan karena setia pada Drakan. Namun adegan berpindah ke alun-alun di mana eksekusi digelar. Bersamaan dengan dibawanya Melusina ke panggung, Drakan memberikan pidato, mengungkapkan kesedihannya karena kehilangan keluarga dan berjanji akan menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Dimulai dengan mengeksekusi Shimmer yang selama ini membuat warga ketakutan. Sesaat kemudian, saat Melusina naik ke panggung, Drakan memerintahkan agar naga dilepaskan, namun tiba-tiba saja Dina muncul, membeberkan semua kebusukan dan memaksa Drakan menatap matanya. Sangat disayangkan, sama sekali tidak terjadi apa-apa karena selama ini Drakan dengan bangga melakukan semua kejahatan itu. Drakan kemudian mengatakan akan mengeksekusi Dina juga karena telah berbohong. Pria itu juga memerintahkan para prajurit untuk menangkap Master sang pengkhianat serta melepaskan naga. Melusina menyuruh Dina pergi melarikan diri, tapi Dina menolak karena ingin bersama sang ibu. Hingga tiba-tiba saja
Ya, seketika Dina menjadi tenang dan menggunakan kemampuan Shammer untuk berbisik ke hati para warga, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak benar. Drakan adalah seorang pembunuh dan ini hanyalah awal karena selanjutnya rakyat yang akan ditindas. Para rakyat pun sadar dan segera menyuarakan protes. Ini membuat Drakan sangat marah sehingga memerintahkan pembantaian dan melepaskan semua naga. Demos var uskyldig! Draken er morderen! Vælg døden! Åbn alle draghuller! Kerusuhan terjadi, dan di tengah-tengah itu Nico muncul, menghabisi naga yang hendak memakan Dina dan ibunya. Selanjutnya, Nico juga berhasil membebaskan Melusina, lalu sang pangeran itu berduel dengan Draka. Berkat bantuan Rose, Draka berhasil ditaklukkan, namun rasa belas kasih Nico terlalu besar, sehingga tidak tega menghabisi saudara tirinya tersebut. Kini yang bisa dilakukan Nico adalah bergabung dengan kelompok Dina untuk melarikan diri. Sama seperti sebelumnya, mereka lewat lubang naga. Di saat yang sama, Draka mengabaikan ibunya untuk mengejar Dina, namun kelompok Dina sudah menjauh dengan kapal. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Dina tiba di wilayah kaum Kenshi yang damai, yang bertempat di dataran tinggi. Di sana Dina dan ibunya bertemu kembali dengan Devin dan Melly, dan juga anjing mereka Beastie, sebuah momen yang penuh haru, karena siapa sangka mereka bisa kembali bertemu. Lalu ditampilkan juga malam harinya, diadakan pesta untuk menyambut anggota baru. Mereka makan, minum, menari, dan bernyanyi. Pada momen ini Dina dan Nico terlibat perbincangan. Nico terlihat agak menyesal karena tidak mampu menghabisi Drakan, tapi dia berjanji akan melakukannya di lain kesempatan. Dan tamat. Film ini juga dikenal dengan judul The Shamer's Daughter, berdasarkan dari novel fantasi populer karya penulis Denmark, Line Karbabul. Buku pertamanya terbit tahun 2000 dan kemudian dikenal sebagai bagian dari seri The Shamer Chronicles. Ceritanya mengusung konsep Shamer, yaitu seseorang yang bisa menatap jiwa orang lain dan memaksa mereka merasakan malu atas dosa atau niat buruknya. Lalu konsep itu dipakai sebagai mesin konflik politik kerajaan dan intrik pengadilan. Di bagian akhir film, inti kuncinya bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana kebenaran dipelintir oleh kekuasaan. Lalu Dina dipaksa dewasa lebih cepat karena kemampuan Shamer miliknya jadi senjata politik. Dari awal, kasus pembunuhan keluarga kerajaan dipakai sebagai alasan untuk mengunci pewaris tahta dan memaksa pengadilan cepat, seolah-olah proses hukum cuma formalitas. Yang bikin rumit, Shamer dianggap alat pembuktian mutlak karena tatapannya bisa memunculkan rasa bersalah, padahal itu cuma bekerja kalau orang memang menyimpan dosa atau niat buruk. Kalau seseorang benar-benar yakin dirinya tidak bersalah, efeknya bisa lemah atau bahkan tidak muncul seperti yang diharapkan. Di ending, twist besarnya adalah bahwa Dalang sebenarnya bukan sekedar penjahat yang pingin tahta, tapi sistem orang-orang yang ingin mengendalikan tahta lewat ketakutan. Dina dan ibunya diperas, kemampuan Shamer dipaksa untuk mengukuhkan narasi, bukan mencari fakta. Ketika Dina akhirnya berhadapan langsung dengan pihak yang memanipulasi keadaan, kita melihat fungsi Shamer yang sebenarnya. Bukan mesin pengakuan dosa, tapi cermin yang bikin orang kehabisan tempat sembunyi. Karena rasa malu itu merobohkan topeng sosial mereka. Begitu pelaku utama terpojok, pengakuan dan tindakannya kebuka bukan karena sihir membacakan pikiran, melainkan karena tekanan psikologisnya meledak dan dia kehilangan kendali. Kenapa Nicodemus terlihat aneh di sepanjang cerita? Ya karena film sengaja bikin penonton ragu, apakah dia bersalah tapi keras kepala, atau memang tak bersalah tapi terjebak politik. Di ending, posisinya jadi jelas, tuduhan itu lebih banyak dipakai sebagai alat untuk memindahkan kuasa, bukan karena buktinya kuat. Dina membantu membuka celah itu, tapi film juga ngasih pesan pahit, meski kebenaran bisa muncul, tetap ada harga yang harus dibayar, dan orang yang punya kekuatan seperti Shamer akan selalu jadi target, entah untuk digunakan atau disingkirkan. Yang paling penting dari endingnya adalah perubahan Dina sendiri. Awalnya dia cuma anak yang kebagian warisan kemampuan ibunya dan ingin hidup normal. Di akhir, dia sadar kemampuan itu tidak pernah netral. Ia bisa jadi perlindungan, bisa jadi senjata, dan bisa jadi kutukan. Jadi ending film pertama sebenarnya menutup satu kasus, tapi sengaja membuka pintu buat konflik lebih besar. Dina sekarang bukan sekedar saksi, tapi pion penting di papan catur kekuasaan, dan itu yang jadi jembatan emosional ke sequel.
Ada, seperti saya bilang tadi, ini cuma film pertama. Ceritanya bakalan lanjut tentang Dina setelah kejadian film pertama, tapi konfliknya dibuat lebih berbahaya dan personal. Keluarganya terancam, situasi politik makin rusuh, dan Dina dipaksa berurusan dengan ayah kandungnya yang selama ini seperti bayangan gelap dalam hidupnya. Di sequel nanti, fokusnya bukan cuma soal kemampuan Shamer yang bikin orang merasa malu, tapi juga tentang kekuatan lain yang berkaitan dengan ilusi dan manipulasi pikiran. Jadi Dina harus belajar mengendalikan apa yang ada dalam dirinya, sambil menentukan apakah ayahnya itu kunci penyelamat atau justru sumber petaka baru. Apakah teman-teman penasaran? Lanjut gak nih? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!